Saya percaya kalau jodoh itu adalah misteri Tuhan. Tapi ibu cinta nggak sama bapak? Mau sholat sama-sama. Dia rasain. Aku pertama kalau aku ada adegan-adegan emosional seperti itu, biasanya aku meminjam sedikit emosi pribadi aku dan dibawa ke karakter tersebut. Jadi misalnya soal scene Katie ada di izin sama orang tuanya gitu. Itu kan tentang orang tua ya. Dan of course soal orang tua udah pasti sensitivitas aku sangat tinggi. Jadi ya memang gampang sekali untuk meminjam emosi pribadi aku dan aku tuangin, ngebayangin gimana ya rasanya jadi Katie. Maksudnya dia berbeda keyakinan dari orang tuanya dan aku ngebayangin keputusan yang Katie ambil itu bukan cuma sekedar karena apa ya? Karena dia emang masih sayang sama Malik ataupun alasan lain, tapi karena Katie cinta sama Tuhannya gitu. Jadi itu perasaan yang apa ya? Yang mungkin susah untuk dipahami buat orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi memang ternyata gimana ya ngerasain rasanya jadi Katie ada di posisi ini, gak ada yang paham gimana rasanya jadi dia, tapi cuman dia yang tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih. Kitty ngelakuin semua ini juga bukan karena tanpa alasan. Apapun alasan. Tahan air matanya gitu. Kebetulan sejujurnya kalau dipikir-pikir memang judul Bismillah Aku Nikahi Suamimu ini adalah sesuatu yang sangat baru untuk aku pribadi, apalagi di range umur aku yang mungkin sangat jauh dengan konflik-konflik tersebut gitu. Jadi awal aku dikasih judul ini kayak, aduh gimana ya ngebuat orang bisa relate sama judul ini, gimana aku bisa ngerasain emosi dari karakter ini gitu. Tapi ternyata setelah melalui proses reading yang cukup intens dan aku pun banyak diskusi sama Pak Beni, Rizky, Mika, dan juga pemain-pemain lainnya, ternyata Katie ini adalah peran yang sangat aku admire gitu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya ada di posisi Katie pada saat itu gitu loh. Jadi apa ya, nggak butuh menggali emosi-emosi lain untuk ngebayangin posisi Katie di saat itu aja udah cukup membuat aku tergugah untuk mengeluarkan air mata gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih. Astaga. Ikutin aku ya. Bismillah. Aku akan. Teman wartawan yang sudah menghadiri malam gala primer ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa film ini dibuat pada saat tengah-tengah pandemi dan saya masih bersyukur bahwa di tengah situasi itu kita masih bisa berkarya. Juga penghargaan saya kepada Pak Manoj yang berani juga entah waktu itu juga kita nggak tahu mau di bioskop atau di OTT ya Pak ya, karena situasinya seperti itu. Kepada teman-teman semua kru pemain yang luar biasa, kita bekerja sama sehingga akhirnya bisa selesai film ini dengan baik dan semoga mendapatkan tempat di hati penonton semua. Terima kasih. Aku harus baik-baik aja supaya aku nggak mati duluan terus Yayang kawin lagi nih. Gitu. Wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Tadi pertanyaannya bagus banget. Gimana bisa terlibat lagi atau gimana caranya memikirkan lagunya sementara ada 2 judul sebelumnya yang juga sama-sama di MD, sama-sama film yang berbau religi juga. Sebenarnya gini, kalau dari saya rumus romantik itu sama, nggak akan pernah berubah. Sama sih sebenarnya kalau di film-film Hollywood itu mau yang main anak muda atau packagingnya juga muda atau bermain di tahun berapa, pasti kalau udah berbicara tentang film romantik udah pasti Celine Dion yang nyanyi, pasti itu gitu. Begitupun pula di sini rumus romantik itu ya kalau nggak duet dengan lirik-lirik yang harus bisa
merangkul semua hati yang nontonnya gitu. Kalau misalnya mau menangis, ya menangislah. Jadi keluar dari bioskop mendengarkan lagunya harus nangis lagi. Itu kalau rumus saya seperti itu. Lalu waktu untuk soundtrack ini sama sih seperti yang tim yang lainnya juga pasti agak serem ya dengar judulnya ya. Tapi karena saya percaya banget kalau misalnya film terus Pak Manoj turun tangannya betul-betul itu berarti film gede gitu. Biasanya gitu sih. Agak gengges sedikit biasanya Pak Manoj sih karena biasanya banyak revisi dan agak tapi saya senang biasanya kalau bapak yang kemauannya banyak, keinginannya banyak, filmnya gede dan biasanya sih box office biasanya gitu. Bismillah ini juga. Kemarin sempat kita ada beberapa pekerjaan yang kemudian kemungkinan kita nggak terlibat di film ini. Tapi lagi-lagi karena Pak Manus itu orangnya nggak punya plan B. Kalau udah mau A nggak bisa diganti. Jadi akhirnya saya bilang sama Pak Manus, Bismillah, ku buatkan lagu untuk filmmu. Hampura Ibu tidak akan bertanya lagi. Maaf Bu. Aku gak mau dia sampai menikah sama wanita. Saya ketemu lagi rame-rame, ketemu bos-bos di sana ada istrinya. Terus ditanya ada film baru apa, bulan Januari, lagi di luar negeri kita. Saya bilang judulnya Bismillah ku nikahi suamimu. Istrinya langsung kayak gini, wih jangan bisa. Jadi sampai begitu. Nah itu jadi sesuatu yang menarik bagi saya. Judul yang kontroversi, tapi gimana kita bisa buat orang mau nonton dan apresiasi. Jadi gini, tidak ada wanita yang akan ngomong kata-kata Bismillah ku nikahi suamimu. Nggak ada itu di dunia, saya kira nggak ada. Tapi posisi yang terjadi, pasti kan kalau film didramatisir. Tapi sehari-hari ada loh cerita-cerita begini. Kan kalau saya dengar dari beberapa orang, kita research, kita bawakan, mau dibikin senatural apa. Nah itu yang jadi menarik. Kalau ibu-ibu yang militan yang kok nggak mau nonton, itu namanya mau nonton. Atau ngomongnya gue protes dan nonton. Karena ada value-nya, ada sesuatu di film ini. Unsur endingnya mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bahwa nggak semudah apa yang kita mau. Jadi ada message-message yang saya pribadi ada hal yang kontroversi, tapi gimana bisa jadi sesuatu yang positif atau ada hikmahnya dari sana, itu jadi menarik bagi saya.